Ini hasilnya setelah kita biarkan selama 24 jam dan ini siap diaplikasikan. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Rere Pandawi. Teman-teman apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Di depan saya sudah ada daun kelor. Teman-teman pasti sudah tidak asing ya dengan daun kelor. Teman-teman semuanya pasti sudah tidak asing ya dengan daun kelor. Selain ini bisa dijadikan masakan, ini juga bisa kita manfaatkan di dunia pertanian dan juga kesehatan. Jadi daun kelor ini bagus untuk kita jadikan pupuk dan pestisida. Nah, untuk kali ini saya akan membuat pestisida nabati dari daun kelor. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus videonya, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Langkah pertama, kita ambil daunnya, kita pisahkan dari ranting kecil. Kita hanya menggunakan daunnya, kali ini hanya daunnya saja ya. Jadi kita ambil daunnya, kemudian nanti kita akan proses menjadi pestisida nabati. Pestisida nabati yang akan kita buat ini sangat bagus kita aplikasikan pada tanaman yang terkena penyakit atau hama antraknosa, bercak daun, busuk daun, kutu daun, maupun hama penyakit lainnya. Nah, ini hasilnya setelah kita petik semua daunnya ya, seperti ini. Nah, setelah ini kita akan cuci bersih, baru kita proses. Nah, ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Setelah ini kita ke proses selanjutnya, yaitu penghalusan. Ini saya menggunakan blender biar hasilnya lembut halus, jadi saya pakai blender saja ya. Kita haluskan semuanya dengan menggunakan air sumur. Jadi kalau untuk membuat pestisida nabati ini usahakan untuk menggunakan air sumur, bisa juga dengan air hujan, tapi jangan menggunakan air yang mengandung kaporit ya, karena air yang mengandung kaporit itu tidak bagus untuk kita gunakan sebagai pestisida. Nah, ini airnya kita masukkan, kemudian kita proses penghalusannya. Daun kelor ini mengandung tanin yang bisa mengganggu sistem pencernaan serangga ya. Ini menurut SIWEK Kementerian Pertanian pada tahun 2023. Selain itu, daun kelor juga mengandung alkaloid sebanyak 3,07%, terpenoid sebanyak 4,84%, flavonoid sebanyak 3,56%, dan steroid sebanyak 3,21%. Teman-teman yang tidak ada blender atau sayang kalau blendernya dipakai, boleh memakai alat penumbuk ya, ditumbuk sampai halus, nggak ada masalah. Nah, ini setelah selesai di blender, kita masukkan ke dalam wadah. Oh, ini ada yang nyangkut di atas, jadi nggak ikut ke blender ya, nggak apa-apa, nggak usah kita pakai. Nah, ini sudah kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita masukkan sisa airnya yang belum masuk ke blender tadi ya. Kalau sudah di blender itu hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita tambahkan sisa airnya tadi yang belum masuk ke blender. Jadi ini takarannya tadi kita pakai daun kelornya setengah kilo atau 500 gram. Kemudian untuk airnya 500 ml, 500 lebih sedikit ini tadi sama yang di blender ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tutup rapat seperti ini, kemudian kita biarkan selama 24 jam. Jadi ini tidak bisa langsung dipakai ya, harus kita diamkan dulu selama 24 jam, baru nanti kita proses selanjutnya. Nah, ini hasilnya setelah kita biarkan 24 jam, hasilnya seperti ini ya.
Ini sudah siap kita aplikasikan. Nah, caranya kita tambahkan dengan sabun cuci piring. Teman-teman juga bisa pakai lidah buaya kalau tidak mau pakai sabun cuci piring ya, bisa pakai satu biji itu ya, atau satu batang lidah buaya ukuran sedang. Nah, untuk sabun cuci piringnya kita pakai 3 tetes ya, gak usah banyak-banyak. Kemudian kita aduk sampai rata. Ini kalau dibiarkan 24 jam seperti ini ya kondisinya teman-teman. Kalau daun kelor ini seperti kayak banyak lendirnya ya, ada gumpalan di atas, di bagian atasnya seperti ini. Jadi kita harus aduk rata. Setelah itu kita lakukan penyaringan. Nanti kalau tidak disaring, meskipun halus lembut seperti ini, alat sprayer kita bisa rusak ya, jadi harus kita saring dulu. Nah, ini kita saring dulu ya teman-teman. Ini sangat berlendir ya kalau daun kelor itu dibiarkan 1 malam seperti ini. Ini selain bagus untuk kita jadikan pupuk, dia juga bagus untuk pestisida, juga bagus untuk zat PT ya. Kandungannya ini sangat bagus. Dia juga bisa kita jadikan mol. Ini penyaringannya langsung di alat sprayer ya teman-teman. Nanti kita tinggal menambahkan airnya. Sekarang kita tambahkan airnya. Karena itu tadi 500 ml pestisidanya, jadi kita tambahkan 500 ml air, jadi 1:1. Jangan lupa gunakan air sumur ya teman-teman. Ini 500 ml airnya. Nah, seperti ini. Setelah kita tambahkan dengan air, ini siap kita aplikasikan. Untuk pengaplikasiannya lakukan setiap 1 minggu sekali. Habis ini kita akan praktek pengaplikasiannya di tanaman mangga aku sama jambu yang terserang kutu kebul, dan juga ada ulat ya. Karena saya tidak memiliki cabai yang terserang antraknosa, jadi saya tidak mengaplikasikannya pada tanaman cabai ya. Kebetulan tanaman cabai saya sehat semua. Nah, ini banyak sekali ya kutu putih. Ini ada kutu kebul ya, terus embun putih juga banyak banget ya. Kita semprotkan ya, kita spray seperti ini. Ini untuk pengaplikasiannya lakukan di pagi atau sore hari ya teman-teman. Ini tanaman saya di pinggir jalan raya, jadi mudah sekali terkena penyakit ya teman-teman. Nah, ini banyak sekali kutu kebulnya ya, sampai nempel berjejer seperti ini, sangat banyak sekali. Ini pada berterbangan. Ini di sebelah tanaman mangga saya ada tanaman jeruk, juga jambu. Jadi kalau satu kena kutu itu pasti satunya juga akan kena. Nah, ini juga ya, tanaman jambu merah saya juga terkena embun putih, kutu kebul ya, ini banyak banget. Ini buahnya lebat sekali ya teman-teman jambunya. Ini saya bungkusin, tapi karena di pinggir jalan itu kita harus ikhlas ya teman-teman kalau nanam itu. Jadi kalau kita lihat pagi itu masih banyak buahnya, kadang sore itu sudah habis ya. Namanya di pinggir jalan pasti banyak yang ngambil, itu sudah biasa, jadi harus ikhlas. Nah, ini kita spray juga semut-semut yang nempel di pohon mangga ya, biar tidak merusak tanaman kita. Untuk teman-teman yang memiliki tanaman cabai yang terserang bercak daun atau antraknosa, silahkan pakai pestisida ini ya. Bisa kita aplikasikan dengan pestisida ini. Karena tanaman cabai saya kebetulan sehat, jadi saya tidak aplikasikan ke tanaman cabai saya. Selain untuk tanaman cabai, tanaman sayur, tanaman buah, pestisida yang kita buat ini juga bisa kita aplikasikan ke tanaman hias yang terserang busuk daun ataupun bercak daun. Lakukan pengulangan aplikasi setiap 1 minggu sekali ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.